Makanya tidak. Oke, sudah? Ya. Oke, tepuk tangan semua. Ya, selamat datang. Hari ini kita berada bersama-sama lagi di Babon. Oke, openingnya tadi sudah. Ya, oke. Aku mau bilang bahwa peperangan rohani itu adalah bukan hal yang spektakuler semestinya. Kenapa? Seharusnya semua orang itu ada di sini. Gitu loh. Silakan. Mari kita sambut bintang tamu kita. Ellen. Iya, enggak apa-apa. Silakan, Duk. Oke. Ya. Sorry. Peperangan rohani bukan hal yang biasa, soalnya seharusnya kita semua itu sedang berada di sini, gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa kita itu ada di sini, gitu. Bahkan ada beberapa orang-orang di luar sana yang bilang ngapain lagi kita, apalagi peperangan rohani itu sudah tidak ada lagi, gitu loh. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan menang. Jadi kita itu tidak perlu itu yang namanya melakukan peperangan rohani, ya. Jadi ini coba ditutup aja enggak apa-apa. Dengerin, ini nanti dibaca di rumah bisa. Jadi semuanya ini ambil di sini gitu. Ini cuma buat catatanku aja, strictly. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mulai? Mulainya itu dengan satu hal, pengertian. Aku tuh dapat ini gara-gara Karina waktu itu tempel di grup itu berdoa dengan pengertian. Nah, dia aja lupa. Kan? Mana ya? Nah, kan dia aja lupa. Understanding ya? Iya, dia panjang. Bisa di bawah itu pray with understanding. Ya. Banyak di antara kita, mungkin saya juga dulu, gitu ya, melakukan semua hal itu tanpa ngerti. Kita cuma melakukan karena kita dengar pendeta bilang aku melakukan ini, gitu. Aku puasa Senin Kemis, gitu. Nah, aku puasa setiap gini. Semua bilang tentang puasa. Tadi pembicaranya kawan juga ngomong puasa. Ya. Sekarang masalahnya gini, ngerti nggak sih puasa itu apa? Gitu. Oh, puasa nggak makan kuans. Gitu. Duh, cuma itu tuh panjang, karena itu di sana ada di belakang tapi itu panjang. Gitu. Kamu ya, kalau nggak percaya nanti yang pulang Indonesia, pulanglah ke Indonesia, buatlah survei pada waktu bulan puasa ke semua orang Muslim. Anda akan mendapatkan bahwa bulan itu mereka mengeluarkan uang jauh lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Puasa loh padahal. Makan tuh cuma sehari cuma 2 kali. Sahur sama buka. Itu tuh habisnya itu bisa 4 kali lipat dari hari-hari biasa yang makan 3 kali. Kenapa? Nggak ngerti sih. Nah, permasalahannya, tanpa pengertian, peperangan rohani pun sama. Tanpa pengertian, kita itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Gitu ya. Di Wahyu itu ditulis yang paling penting adalah hikmat. Hikmat gimana cara dapatnya? Gampang. Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Ya kan? Nah, dari sana mari kita buka peperangan rohani. Tahukah Anda peperangan rohani? Cara menangnya cuma satu, sama kayak cari hikmat. Di Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 itu coba buka deh satu orang. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Ada yang sudah dapat, silakan dibaca tolong. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Nah, jadi submit, tunduk, tarik lagi. Itu ada juga dari sana. Tunduk itu berarti tunduk sama dengan kayak kita takut akan Allah. Itu sama intinya gitu. Jadi kalau kita mau menang itu gampang. Tunduk pada Tuhan, iblis dikalahkan. Gitu kan ya. Karena kita nggak tahu semestinya caranya ngalahin si iblis ini gimana. Karena mereka hidup jauh lebih lama daripada kita. Ya. Perkenalan, saya adalah Hans. Saya adalah seorang bapak yang berumur 9 bulan. Kenapa? Karena anak saya baru umur 9 bulan, jadi baru jadi bapak 9 bulan. Ya kan? Umur berapa gitulah. Jadi intinya, kita hidup itu sangat pendek, pengetahuan kita sedikit, tapi pengetahuan mereka jauh lebih banyak gitu loh. Nah, kalau kita nggak berharap sama Tuhan, itu kita nggak akan pernah menang. Kuncinya itu cuma satu semestinya, cuma itu. Gitu. Habis gitu, di peperangan rohani sendiri, kenapa kok aku percaya secara pribadi peperangan rohani itu masih ada? Karena Tuhan Yesus itu di Markus 16, 17 sampai 18, kalau saya buka, itu
Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ini pesan yang luar biasa, ini yang biasa tak pakai kalau misalnya aku lagi perang. Gitu. Begini dikatakan, tanda-tanda yang mengikuti orang percaya. Mereka mengusir setan pergi. Waktu mendoakan orang sakit sembuh. Ya kan? Gloria itu kan sempat merah ini, kalau ada yang tahu. Gloria itu sempat merah. Satu hari itu merah banget sampai keluar air-airnya gitu loh. Kasihan banget tahu dia nangis terus, kasihan toh. Bisa aku bilang, ayo Gloria kita doa. Doain tak pegang dianya, nggak pegang ini pasti perih gitu soalnya. Pegang, aku bilang sama Tuhan Yesus, kan kamu ngajari bahwa kalau orang percaya kita doa, orang sakit disembuhkan. Ya toh? Bisa aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya sama kamu. Gitu. Sekarang aku minta ini dalam nama Yesus ini sembuh. Sudah, amin, gitu aja, beres, nggak pakai lama-lama. Nah sudah, malam itu dia bisa tidur. Besok pagi itu pipinya putih, langsung putih ya. Besok berapa hari merah lagi tuh. Aku bilang gini aja, gampang ini, ini sudah beres. Aku nggak mau ada keluar lagi ini. Ya. Kadang masih ada sedikit. Tapi waktu pergi dokter ya, dicek, dokternya pun bilang, wah ini kemajuannya luar biasa ini, cepat banget. Dia bilang. Ya sudah, aku bilang, ya itu, bahwa itu adalah janji Tuhan yang bisa dipakai. Dan ini kalau Tuhan sudah janji seperti itu sama anaknya, sama murid-muridnya, waktunya di mana? Itu dia sebelum berangkat naik ke surga, bukan sebelum dia mati. Jadi dia sudah mati dan bangkit, berarti dia sudah mati dan menang. Gitu. Tapi kenapa ada pesan ini? Berarti kan masih ada, gitu loh. Dan kemenangannya memang pada kita. Jadi kita cuman pakai kemenangan itu. Gitu kan? Nah, yang kedua, di Efesus 6, 10, 17, ini terkenal banget tentang selengkap senjata Allah. Semua orang pasti tahu. Nah, kalau misalnya perang itu tidak ada, kenapa Paulus sampai ngajarin hal ini? Gitu. Berarti perang itu masih ada. Dan dari sini semua, kita harus pakai itu semua gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya gini, iblis seperti apa gitu? Apakah iblis yang seperti di film-film gitu, suster ngesot gitu ya. Ya, suster ngesot gampang, nggak usah didoain katanya. Kasih aja paku pines di situ. Dia juga nggak mau lewat gitu. Ada pocong, pocong sudah nggak usah ngapa-ngapa. Kasih aja palang di situ, dia juga nggak bisa lewat gitu kan. Nah, enggak, bukan itu. Itu terlalu gampang. Ya, itu terlalu gampang. Yang susah itu adalah ya, iblis yang seperti apa? Iblis yang pernah ada di Petrus. Iblis yang pernah ada di Petrus itu yang mana? Yang Tuhan pernah marah sama Petrus saat Petrus bilang, Tuhan jauhkanlah dari itu daripadamu karena kamu tidak akan pernah mati. Waktu Tuhan Yesus bilang, anak manusia harus mati di kayu salib gitu. Tapi si Petrus bilang, kamu tidak akan mati gitu. Nah akhirnya si Tuhan Yesus bilang, pergilah kau iblis gitu kan ya. Nah iblis seperti itulah yang sekarang itu banyak. Jadi iblisnya itu cuman bisik-bisik cari masalah gitu ya, bisik-bisik habis gitu bikin kamu itu jadi males atau bikin jadi emosian dan sebagainya gitu loh. Jadi ini menghasut gitu lah intinya gitu ya. Inilah iblis-iblis yang kita sedang berurusan di akhir zaman ini. Nah, memang untuk beberapa orang ada dikaruniai, dia bisa lihat, ini di sana pojokan ada. Tapi itu pun digunakannya untuk waktu bersih-bersih. Misalnya kayak H-1 kemarin aku datang ke sini. H-1 kemarin kita datang ke sini sama panitia, itu kita doa keliling beberapa tempat gitu ya. Doa keliling beberapa tempat. Nah, akhirnya kita bisa semua berjalan baik, kita damai di sini kan. Dan kita pakai ini 2 tahun. Tahun lalu sama tahun ini. Itu ada bedanya. Tahun lalu aku tahu kalau tempat ini di sebelahnya kuburan itu sebulan sebelum acara. Jadi akhirnya berdoanya cuma sebulan gitu. Nah, yang tahun ini berdoanya itu 4 bulan. 4 bulan atau 5 bulan. Itu setiap malam aku sama cara kita berdoa benar-benar untuk ini. Dan akhirnya beberapa dari kita itu bisa ngerasakan bedanya waktu dulu masuk pertama ke sini sama tahun ini. Tahun lalu itu Nikita itu dia bilang, wah ini enak banget. Ini tempat enak banget nih. Tahun ini masuk gitu ya, wah enak banget ya tempat ini ya. Gitu. Nah, udah beres duluan. Gitu. Bahkan kita waktu berdoa, Nobi itu bisa lihat sesuatu gitu ya. Dia lihat, wah kita lagi menyembah Tuhan Yesus duduk di atas tahta. Gitu. Nah itu benar-benar kayak, wah ini satu hal yang
apa ya? Buat aku itu konfirmasi. Soalnya tiap hari aku berdoanya sama Tuhan, datanglah, biar ini beres, sudah, habis itu tahtamu dibangun di sini gitu. Karena dia sudah duduk di sini, yes. Dan aku percaya, kita percaya dia di sini juga sama saya, sama Anda, gitu. Ya, itu. Nah, akhirnya lebih panjang lagi tentang iblis itu pekerjaannya seperti apa. Iblis itu pekerjaannya itu ya, cuman dua semestinya. Kalau nggak menghalangi kita atau mendorong kita. Seperti apa maksudnya Hans? Kalau orang-orang yang imannya kurang, kronianya itu apa? Mati nyala gitu ya. Itu dia akan di depan menghalangi kita. Jadi kita dikasih masalah terus itu nggak bisa maju. Wah, nggak bisa maju ini gimana? Stuck terus, pelayanan stuck, sekolah stuck, kerja stuck, semua stuck gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan ya. Akhirnya kita kecewa sama Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Nah, tapi kalau misalnya ada orang-orang yang rohaninya, tinggi, kasih tembok di depan, berdoa dihajar, wah beres temboknya. Wah percuma ini, ya sudah, iblisnya dari belakang. Dorong aja terus, dorong terus sampai pelayanan tambah lama, tambah banyak, tambah gila-gilaan. Satu hari capek dia. Padahal Tuhan nggak minta semuanya itu. Ya. Contoh di Alkitab itu ada namanya Elisa. Elisa adalah hamba dari Elia. Kita tahu Elisa mendapatkan 2 kali urapan Elia. Ya. Dan ceritanya adalah saat Elia mau diangkat, Elisa itu pengen ngikut. Tapi kalau kalian baca itu ya, ini di sana ada juga, itu banyak nabi-nabi yang bilang, tahu enggak guru, bosmu mau diambil Tuhan. Maksudnya itu, sudah lah, enggak usah ikut-ikut lah, kita aja enggak ikut. Kita sama-sama nabi, biar dia jalan aja, nanti kan diambil Tuhan, kita enggak usah ikut. Soalnya hari ini, semua nabi tahu itu, hari itu. Gitu. Ya. Tapi Elisa bilang, lah aku tahu, sudah diam aja, jangan ganggu. Nah, bahkan Elianya sendiri bilang, jangan ikut aku, sudah kamu di sini aja, aku mau ke tempat A, aku mau ke tempat B, dan gitu seterusnya. Tapi Elisa tetap jalan terus, ya, terus. Nah, sampai akhirnya Elisa bisa lihat waktu Elia diangkat dan dia dapat 2 kali urapannya Elia. Lah, pertanyaannya, misalnya kan dia nabi, habis gitu dia merasa, rasanya ini Tuhan ngomong, ini si Pak Elia pasti diangkat di Yeriko ini. Ya sudah, ke sana aja. Langsung aja ke sana, lurus, daripada kita belok kanan kiri ngikutin Elia yang nggak jelas gitu. Ya sudah, ke sana aja. Tapi ternyata di tengah jalan itu sudah diangkat duluan. Dan dia nggak dapat apa-apa juga. Gitu. Sama. Jadi itu adalah kira-kira seperti itu. Gitu kan ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum aku lanjut lagi tentang pekerjaan si iblis. Nggak ada? Ya kita nggak usah ngurus dia lah. Oke. Kita ngurus tentang pertanyaannya bagaimana kita bisa menang. Itu tenang tunduk dengan Allah. Simpel sekali kan? Nah, tapi kita punya namanya kelengkapan senjata Allah. Kelengkapan senjata Allah ini luar biasa, saudara saya. Kenapa? Kita akan bahas satu persatu. Ikat pinggang, dibilang ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Sekarang gini, coba pernah lihat film Romawi-Romawian enggak? Yang Ben Hur. Wah, itu zaman kapan ya? Enggak. Oh, anu. Gladiator. 300? Nah, ya. Ben Hur itu, waduh, zaman kapan ya? 70-an kali ya? Iya, 70-an. Itu tahun 60-70 itu. Itu filmnya 3 jam ya. Di sana ada satu sesi Tuhan disalib juga, dia lewat gitu, waktu ada Ben Hur itu. Nah, itu. Nah, jadi mari kita bayangkan bahwa selengkap senjata Allah ini bajunya mirip seperti itu. Jadi mirip gladiator paling tidak. Kalau 300 itu soalnya pakainya pedang apa tombak ya? Tombak itu. Tombak ya. Nah, jadi kita nggak pakai tombak gitu. Ada yang pakai pedang juga sih. Ya. Oke, nah ikat pinggang kebenaran itu adalah kita harus tetap punya yang namanya kebenaran. Tanpa kebenaran, kita tidak bisa berdiri tegap. Kalau enggak nanti celanamu kedodoran pasti.
Satu, gitu. Ini ikat pinggangnya gitu. Sekarang pertanyaan gini, benar sama baik itu sama enggak? Beda. Ya. Itu pernah kejadian sekali. Ada waktu aku camp juga, camp anak out camp teen waktu itu di gerejaku yang lama. Wah, pembicaranya tanya, kebenaran sama kebaikan sama enggak? Gitu. Siapa yang bilang tidak sama? Enggak ada yang angkat tangan, aku angkat tangan. Ini gurunya kurang ajar begini. Soalnya menurut dia itu sama gitu. Terus saya bilang, enggak sama. Kok bisa enggak sama gitu? Loh iya, coba aja. Robin Hood itu baik. Nyolongin barangnya orang dikasih aja ke teman-temannya, ke orang-orang miskin. Baik toh, bener enggak ayo? Nggak bisa jawab dia. Besok terakhir, waduh aku merasa bersalah ya, kasihan. Tapi anyway, baik sama benar itu bener, nggak sama. Ya, yang diminta itu benar, bukan baik. Gitu ya. Nah, di sini apa sih gunanya kebenaran? Jadi kalau kebenaran, kita punya kebenaran, kita itu bisa berdiri tegap. Nggak ada yang bisa ganggu kita karena kita benar. Gitu loh. Saat iblis bilang kamu salah, enggak aku benar. Gitu kan dia. Dan ikat pinggang itu gunanya apa? Ikat pinggang itu gunanya untuk bawa pedang di sini. Kalau kamu enggak punya ikat pinggang, itu susah. Gitu loh. Karena pedangnya itu seperti apa? Nanti kita ngomong tentang pedangnya. Satu yang pasti, kita punya itu. Gitu. Satu yang ada 1:9 tadi yang dipakai tadi. Soalnya Yesus sudah mati buat kita, dia punya janji bahwa kita saat kita bikin salah, kita bisa ngaku dosa, gitu loh. Dan kita dapatkan lagi itu kebenaran, gitu loh. Ya, jadi kenapa ada juga ampunilah aku seperti aku mengampuni orang lain di doa Bapa kami, itu salah satunya gitu loh. Kebenaran kita tetap harus ada. Kebenaran tetap harus ada. Kedua itu ada baju sirah, keadilan. Baju sirah di sini, kemarin aku cari, baju sirah ini apa ya? Bisa aku tahu, baju sirah ternyata yang dipakai itu, baju sirahnya itu double, depan sama belakang. Kayak ini loh, baju tahan peluru itu loh. Nah, itu biasanya rompi tuh masuknya, jeret gini. Nah, tapi ini enggak. Jadi diikat di sini. Jadi ada dua diikat sini. Nah, keadilan itu ngomong apa? Keadilan itu ngomong tentang kita bisa adil di tengah, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Ya toh. Waktu zaman Musa itu kalau sampai ketahuan ada satu hakim yang nggak adil tuh ya, wah bisa dirajam mati-matian, pasti mati orangnya. Gitu. Nah, jadi ini gini, kalau kita adil ke depan dan ke belakang, yang depan kita nggak bisa diserang dari depan belakang karena kita adil. Kalau kita memutuskan masalah, kita adil. Kanan kiri itu nggak bisa marahin kita. Kenapa kamu lebih baik dengan dia, tapi nggak baik dengan aku gitu? Kita nggak bisa. Soalnya kita sudah adil di tengah. Ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Bahkan di Yesaya 59:17 di sana itu Tuhan sendiri, Nabi Yesaya bilang, Tuhan itu pakai ini yang namanya baju sirah dan ketopong ini, baju sirah keadilan dan ketopong keselamatan. Nah, ya kan? Habis itu, nah kita ngomong yang paling penting, kasut, sepatu. Ya, kasut kerelaan memberitakan Injil. Percaya tidak percaya? Kenapa kita perang? Karena untuk jiwa-jiwa. Gak ada alasan yang lain. Perangmu untuk apa? Banyak orang ajar tentang prosperity dan segalanya. Mari perangi, ambil jarah. Jadi duitmu banyak. Aku enggak tahu yang itu, tapi yang aku dapat di hidupku cuman saat aku jarah, saat aku perang itu untuk jiwa-jiwa. Semuanya untuk jiwa-jiwa gitu. Di sini ada beberapa orang-orang misalnya GU kamu ya. Habis itu kamu juga GU. Mungkin ada anak-anakmu yang malas. Perangnya di situ. Gitu. Kamu nggak marahin anakmu, kamu males, nggak mau ke oikos gitu, nggak caranya gitu, doain. Nggak percaya ya. Aku jadi koordinator Joy Kids tuh lumayan lama ya, 5 tahun lah, hampir 5 tahun. Setelah beberapa tahun awal tuh aku biasa-biasa aja. Habis itu setelah aku tahu bahwa ada banyak yang harus diberesin di Joy Kids, wah itu hampir tiap hari aku perang. Aku nggak bisa marahin guru-guruku. Woi kamu nggak persiapan. Woi kamu kemarin Dendi malah ketiduran. Waduh, kamu gini, nggak bisa. Aku nggak mau kayak gitu. Nggak main. Jadi mainnya di mana? Di kamar tidurku sendirian aku. Aku perang di sana. Bantai satu-satu di sana. Gitu ya. Kalau mau diikat satu-satu. Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu ikat
di bumi itu terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Gitu. Kamu lepaskan berkat di bumi dari surga turun ke bawah berkatnya. Gitu. Kamu ikat anakmu, ya ikat ayo sini. Gitu. Yang benar. Gitu. Ya seperti itu. Jadi kasut kerelaan memberitakan Injil. Intinya cuma satu, jiwa-jiwa. Dan semakin hari, semakin sering aku semakin masuk ke hal ini, gitu, jiwa-jiwa. Di Joy Kids pun sama, yang dilihat apa? Jiwa-jiwa ya. Anak-anak ini 3 generasi ke depan. Saat aku kehilangan satu anak, berarti aku menghancurkan 3 generasi. Generasinya dia, generasinya anaknya dia, generasi cucunya dia. Karena dia pasti kemungkinan besar masih hidup sampai cucunya. Ya, tapi kalau aku menangkan satu anak, 3 generasi aku menangkan. Kita mainnya seperti itu. Ada yang mau ikut Joy Kids? No. Nah. Oke ya, itu ya terutama buat Ellen ya. Kemarin aku doa nggak guiran loh, Ellen. Ya, oke. Sekarang kita ngomong tentang perisai iman. Perisai iman itu adalah satu hal yang luar biasa saat iblis tuh selalu digambarkan dia punya panah berapi, tembak-tembak. Ini waktunya berapa menit lagi ya? Setelah nanti dipanggil lah. Saya nggak lihat jam soalnya tadi. Oke, cepet aja. Masih ada kira-kira? Masih ada. Nah itu, jadi iman itu penting saat kita bisa untuk kita bertahan. Kenapa? Iblis itu sering banget kayak tadi, iblis yang kita harus hadapi, yang ada di Petrus itu mereka seringnya menggoda kita untuk jatuhkan iman kita. Jadi ya, dari gereja dibilang, kamu pasti diberkati, persoalanmu pasti selesai dalam nama Yesus. Pulang dari gereja, iblis bilang, mana selesai? Besok juga ketemu lagi bosmu yang jelek itu. Besok ketemu lagi temanmu yang gak kerja-kerja di kelompokmu itu. Kapan selesai permasalahanmu? Nah, itu selalu seperti itu. Kalau kita nggak punya iman, beres lah kita. Detik itu juga kita kalah. Gitu. Ya. Makanya iman itu perlu. Bukan suatu yang satu yang dipaksakan. Karena iman itu keluarnya itu karena kita menjalaninya, gitu loh. Kadang kita ngomongnya tak imani, aku mengimani. Itu udah ada imannya. Gitu loh. Kalau kamu ngomong gitu itu udah ada imannya. Kalau ada imannya, jalan aja, nggak usah ngomong. Ya, sama. Kamu tak imani. Wah, aku besok pasti gini. Nggak usah. Sudah Tuhan Yesus terima kasih, besok aku jalan. Gitu. Ya, itu yang penting di situ. Ya, dan iman kita 1 Yohanes 5:4, iman kita yang mengalahkan dunia, nggak ada yang lain. Gitu kan ya. Besok ketopong keselamatan jelas ditaruh di kepala. Tuhan bayar kepala kita dengan darahnya, saudara-saudara ya. Tuhan bayar kepala kita dengan gitu. Kalau kita hilang kepala, kita mati. Detik itu juga kita mati. Ya. Dan kita punya ketopong keselamatan yang iblis tahu bahwa ini sudah punyanya siapa. Gitu. Ya, nggak panjang-panjang di sana, kita ngomong tentang pedang roh. Pedang roh ini adalah satu hal yang sangat penting untuk berperang. Kenapa? Kalau nggak punya ini, kerjaanmu cuma bertahan. Wah, ting gitu. Ini nggak bisa ngapa-ngapain, ting gitu ya. Itu pernah kejadian. Jadi ini ceritanya di gerejanya Mawar Sharon di Surabaya. Nah, ini Pak Philip cerita. Kemarin saya lihat ada anak ngusir setan, ada yang kesurupan ngusir setan. Itu ya, itu butuh waktunya lama banget. Nggak bisa. Karena apa? Ya silakan, enggak apa-apa. Ya, akhirnya ngusir setannya lama banget. Karena apa? Setannya enggak mau keluar, dianya juga nggak bisa apa-apa. Ya, dia bilang, hei setan keluar. Setannya bilang nggak mau. Gitu. 1 jam pertama, masih semangat. 2 jam kedua sudah berkurang, hei setan keluar. Gitu. Nggak mau. Ketika, ayolah keluarlah. Setannya bilang nggak mau lah. Gitu. Ini dia bilang beneran. Sampai akhirnya beresnya itu pasti ada yang lain. Karena dia apa? Setannya tahu bahwa ini anak Tuhan, dia nggak bisa serang, tapi yang dia nggak punya apa-apa untuk nyerang yang setan. Gitu. Kita cuma bakal bertahan. Sama. Kalau kita punya pelayanan, kita nggak punya firman, kita nggak punya pedang roh,
Kita cuma bertahan. Pokoknya Joy Kids masih ada, tapi nggak kemana-mana. Pokoknya Oikosku masih jalan, tapi ya nggak kemana-mana. Gitu. Ya, pokoknya aku masih bisa kerja, tapi ya biarlah aku ditindas. Gitu kan. Nggak kemana-mana, karena kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah, tapi apa tuh pedang roh? Tadi aku barusan bilang firman Tuhan. Gitu. Tadi waktu awal aku cerita bagaimana aku menunjukkan Gloria, aku pakai firman Tuhan. Gitu. Aku pakai firman Tuhan. Nah, yang paling penting, mesti kita tahu bahwa pedang roh ini pedang bukan samurai. Jadi kalau samurai itu cuma satu di depan, yang di belakang itu tumpul gitu. Selain selain samurainya Kenshin Samurai X itu ya, itu dibalik gitu ya. Gitu. Nah, tapi pedang itu bermata dua. Jadi itu ke depan dan ke belakang gitu. Jadi kayak aku mempersiapkan firman gini ya. Itu sebelum aku ngomong di sini itu Tuhan sudah ngajar aku duluan. Bener enggak kamu? Jadi saat aku beres, ini iblis nggak bisa ngapa-ngapain aku. Karena aku sudah beres duluan. Gitu kan ya. Nah, jadi ini paling penting sekali lagi. Tolong ya, apalagi GO, pemimpin-pemimpin, baca firman. Tadi sudah dibilang baca firman jangan nyontoh orang lain gitu. Mulailah dari kesukaan. Nanti si Karina bisa bosan ngomong ini. Ya sudah dengar soalnya. Gitu. Ya, mulai dari kesukaan. Kenapa? Jangan baca dari bilangan. Anda pasti bingung. Jangan baca dari imamat, Anda pasti ngantuk. Gitu ya. Bacalah dari tempat yang kamu suka. Aku suka Paulus ini. Baca semua kitab Paulus. Aku pernah sekali baca kitab Paulus itu diurutkan. Jadi aku cari di internet. Nah, itu Galatia sampai ke Korintus. Kalau di Alkitab itu nggak urut soalnya. Nah, kalau urut, kamu cari di internet itu diurut. Nah, dari sana kamu bisa lihat perubahan karakter hidup Paulus. Gimana dari yang masih ada akunya sampai yang sudah nggak ada akunya sama sekali. Alkitab ini hebat, saudara ya. Penulisnya itu masih ada di situ. Sifat dasar penulisnya itu masih ada di situ. Beneran. Sampai Yesaya Yeremia ya, yang dia khotbah seumur hidup nggak ada yang tobat itu ya. Yesaya ya. Ya. Dia bilang sampai gini. Waduh, Tuhan mempermainkan hidupku dan aku juga mau. Cari itu ada. Karena apa? Dia itu lucu. Jadi orang Israel tanya ke dia, Pak Nabi, kita harus lari ke Mesir enggak ya? Gitu. Tanyain Tuhan dong. Tanya Tuhan. Tuhan bilang, jangan lari ke Mesir. Habis itu orang-orang bilang, wah Pak Nabi pasti bohong. Lu gimana sih ini? Disuruh tanya Tuhan, dikasih tahu, dibilang bohong. Wah, ini gila nih orang-orang ini. Dan mereka lari ke Mesir, dan mereka mati. Ya tuh. Ya tuh. Jadi ya, cari tempat di mana yang kamu bisa baca senang, gitu, beneran. Mulailah dari sana kamu senang, dan kamu bisa merasakan kamu dapat sesuatu. Nah, dari sana nanti pasti nambah. Gitu. Oke, nah terus sekarang yang terakhir itu tentang berdoa. Jadi dari semua yang kita punya, kalau kita nggak berdoa, kita nggak ngapa-ngapain. Karena sekali lagi tadi dibuka bahwa spiritual warfare kita mainnya di daerah roh. Ya, kita main di daerah roh, bukan pukul-pukulan pakai tangan. Gitu. Nah, dan berdoa yang tidak putus-putus kalau si Paulus bilang gitu ya. Jadi tekun berdoa gitu. Aku sehari berdoa 6 kali gitu ya, paling enggak. Jadi 5 kali bangun pagi, makan siang, makan malam, tidur tambah 1. Nah, gitu. Kalau cuma 5 nanti kamu sama kayak sholat gitu. Itu sama kayak sholat gitu. Nah, jadi sampai sini sebelum aku ngomong tentang doa, ada pertanyaan? Enggak ada? Jelas semua? Wah, praktek ya nanti pulang ya. Aku enggak mau loh kalau cuma duduk tok loh ya kalian ya. Beneran, aku minta sama Tuhan, aku seminggu kemarin berpuasa khusus untuk camp ini juga hari ini.
Aku bilang semua yang duduk di sini keluar jadi prajurit Tuhan. Ya, aku nggak mau kalian cuma duduk di sini dan cuma tahu, besok nggak apa-ngapain. Waduh, muru ini percuma ini beneran. Nggak ada minum lagi sekarang, nggak apa-apa. Nggak usah. Gitu kan ya. Nah, akhirnya sekarang kita ngomong tentang berdoa. Nah, berdoa kadang bingung kita. Waduh, trik, aduh, Terlalu bercahaya. terlalu percaya. Silau saya. Astaga, Terangnya kemuliaan. aduh. Oke, kita ngomong tentang berdoa sekarang. Berdoanya minta awan lah, Tuhan kirim awan lah. Ya, tuh kan nggak redup. Oke, nah jadi mari kita ngomong tentang doa. Doa, kadang kita bingung mau berdoa apa. Gitu. Kita bingung kita mau berdoa apa. Saya tutup mata, aduh Tuhan ngapain ya ini ya. Tidur habis gitu kita. Damai kita tidur dalam hadirat Tuhan. Iya, benar sekali gitu. Nah, jadi gini, ini cerita pribadi. Setiap malam ingat ya, ingat semuanya diingat. Nanti kalau merit, ya yang mau merit juga apapun tuh. Nanti kalau merit, punyalah mesbah keluarga. Punyalah mesbah keluarga. Setiap malam aku tuh berdoa, berusaha. Bahkan di sini pun kita tetap lakukan. Kita berdoa bersama, aku sama Raquel berdoa, Gloria pun ikut berdoa, gitu. Ya, jadi dia biasa pasti. Nah, jadi kita berdoa untuk apa aja? Banyak hal. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk gembala, kita berdoa untuk negara, oikos, teman-teman semuanya itu. Dan apa yang kita tahu orang punya masalah kita bisa doain, kita doain. Akhir kita berusaha, kita berdoa untuk diri kita sendiri gitu. Nah, tapi di sini kita bisa belajar dari tangan kita kalau kita berdoa seperti ini, 5 jari ya. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, mari kita baca. Kalau sudah tahu, kita nggak baca. Gitu. Nah, ibu jari kita ngomong tentang orang yang paling dekat dengan kita. Ya, siapa itu keluarga kita, teman baik, anak oikos gitu ya, pacar kita atau siapapun gitu ya. Danu anak oikosnya. Duh, kamu nggak usah gendeng. Dari awal. Ini direkam lagi. Oh. Sampai ke Aduh, sudah, janganlah kita menggosip. Oke. Itu ya, bisa jadi telunjuk. Kita mengingatkan orang yang sering ngejar kita. Nah, jadi berdoalah buat saya, berdoa buat Ko Iwan, berdoa buat siapapun, pendeta-pendeta yang kita tahu. Gitu. Apa itu? 2 minggu lalu, Pak Petrus Agung Purnomo itu meninggal. Itu saya sempat shock. Gitu. Saya 2-3 tahun, aku dapat banyak dari dia. Gitu. Karena dia ambil beberapa waktu berdoa lah buat yang ditinggal itu. Berapa lama lagi, Trik? Masih ada waktu kan ya? Hah? Kameranya mati? Enggak, tapi itu mic-nya masih nyala. Oh, tak kirain Eren selamat. Nggak apa? Ya, lewat. Mic-nya masih jalan kok. Iya, oke, sip. dari awal kos. Oke, nah terus ya. Nah, ya aku sempetin beberapa waktu untuk aku berdoa untuk keluarga yang ditinggal, untuk jemaat yang ditinggal gitu. Ya itu soalnya ya secara pribadi aku dapat banyak bahkan tentang hal-hal seperti ini gitu. Dia kan ngajar banget gitu loh. Nah, ya seperti itulah. Besok jari tengah yang paling tinggi. Jadi kita orang-orang yang tinggi di misalnya pemerintahan gitu ya. Untuk pemerintahan tempat ini. Habis itu di Indonesia, negara kita pribadi gitu ya. Terus jari manis, orang-orang yang lemah ya. Ya misalnya kita tahu bahwa beberapa orang yang bermasalah atau orang-orang yang ya kalau kita ngomong fakir miskin ada di mana-mana gitu. Bahkan Tuhan Yesus bilang orang miskin akan selalu ada bersama denganmu gitu kan ya. Ya kalau itu semua didoain tidak habis gitu. Tapi ya kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk orang-orang yang butuh. Itu terutama untuk jiwa-jiwa, sekali lagi balik lagi ke jiwa-jiwa. Orang yang lemah, orang yang belum percaya itu buat aku juga orang yang lemah gitu. Karena mereka nggak punya pegangan gitu ya. Lanjut, jari kelingking yang terkecil yaitu kita. Ya, kita berdoa untuk diri kita. Ya, jadi akhirnya aku
benar-benar berharap kita bisa untuk yang spiritual warfare ya. Kita bisa berharap, aku berharap bahwa kalian keluar dari tempat ini, terutama dari kelasku ini ya, kalian berdoa gitu ya. Ya, jadi nggak cuman tahu bahwa oh itu tahu peperangan rohani gitu. Oh gitu ya. Habis itu nanti tiba-tiba kalau ada butuh perang gitu, waduh jangan aku cuma tahu nggak pernah praktek ya loh. Jangan ding, praktek ya, praktek beneran. Nanti malam mulai praktek lah. Doain apa teman-teman Oikosmo. Dulu aku pernah semua guru Joy Kids itu namanya di print, seret gitu ya. Doa satu-satu. Doa satu-satu. Nah, habis itu di rumahku itu aku punya satu ruang doa. Dulu aku pernah berdoa, Tuhan Yesus kalau aku punya rumah, aku pengen ada satu ruang benar-benar tak kasih. Ini ruang doa. Gitu. Dan puji Tuhan masih ada dan bisa ada soalnya kita cuma bertiga, jadi kamar yang dibagi cuma satu. Besok kita punya ruang doa. Gitu. Bersyukur lagi nanti kalau Tuhan kasih aku studio di sana bisa di ruang doa juga. Nah, akhirnya semua list itu selalu tak taruh kayak gini. Dia gini. Ya. Jadi kalau misalnya Tuhan pas lewat gitu dia lewat lah ya. Kita lihat lah ini nama-nama yang butuh dijamah gitu ya. Gitu. Oke, akhirnya sampai sini tentang peperangan rohani ada pertanyaan? Jelas? Wah, hebat puji Tuhan. Atau ngantuk? Oh. Bagus. Sekarang kita ngomong tentang puasa ya, sedikit cuman 2 halaman tadi itu. Nah, puasa adalah hal yang sering dikorelasikan dengan peperangan rohani. Biasanya orang perang rohani, biasanya mereka punya waktu untuk berpuasa. Gitu kan ya. Nah, tapi sekali lagi, kita mesti ngerti arti puasa. Kalau kita nggak ngerti arti puasa, kita cuma diet. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Puasa, aku nggak bahas puasa tentang puasa jenis puasa seperti apa. Nggak, tapi tentang puasanya sendiri. Oke, di Alkitab itu ada beberapa contoh tentang puasa. Jadi aku search di Alkitab, aku punya tool untuk itu. Nah, habis itu ada paling tidak ini 5 yang bisa ketemu gitu. 1, di Yunus itu orang Niniwe berpuasa karena mereka mau bertobat. Ya. 2, Esther berpuasa untuk di Esther orang Israel dan Esther berpuasa untuk Esther biar dia bisa ketemu raja. Karena waktu itu nggak ada orang yang bisa ketemu kalau nggak dipanggil. Gitu kan ya. Yang berikutnya ditawari Raja Yosafat berpuasa untuk mencari Tuhan, pertolongan Tuhan karena mau diserang. Besok di Mazmur Daud berpuasa juga. Nah, ini dibilang untuk meremukkan dirinya. Meremukkan diri apa? Meremukkan diri, dia mau bikin remuk dirinya karena buat dia Tuhan itu buat dia kenal Tuhan yang melihat hati yang remuk itu sebagai persembahan yang berkenan gitu. Makanya jiwa yang hancur. Nah, di Matius 4 Tuhan Yesus juga berpuasa. Ya toh, berpuasa 40 hari 40 malam. Puasa 40 hari 40 malam ternyata itu bisa. Dan bahkan Musa puasa itu berapa? 80 hari. Jadi dia puasa 40 hari, habis itu nemenin Tuhan ngetik gitu ya. Ngetik tablet itu, bikin tablet. Nah, habis itu keluar, marah-marah, tabletnya dibanting gitu ya, masuk lagi. 40 hari lagi. Ya, puasa lagi. 80 hari toh. Dan ternyata itu dibuktikan. Buktinya apa? Buktinya adalah beberapa bulan yang lalu ada seorang Palestina, wartawan, yang ditangkap di Israel. Nah, ya, seorang wartawan Israel ditangkap di Palestina. Wartawan Palestina ditangkap oleh pihak polisi Israel. Nah, akhirnya setelah beberapa langkah, beberapa proses, dia dijanjikan bebas Mei besok. Tapi tiba-tiba pihak Israel berpikir kita masih kurang informasi yang didapat. Jadi saya bebaskannya mundur ya. Gitu. Wah, dia tidak mau. Dan dia melakukan aksi mogok makan. Kalian tahu berapa lama dia mogok makan? 96 hari. Hampir mati. 94 atau 96 hari, sekitar itu. Pasti itu, aku yakin. Karena aku baca beritanya. Setelah aku baca itu, aku tahu bahwa 80 hari itu masih mungkin untuk Anda tidak makan.
Jangan dicoba kalau Tuhan nggak mau ya. Saya nggak nanggung, beneran. Saya juga nggak mau. Itu soto masih enak tadi. Oke ya. Nah, akhirnya dari semua ini kita bisa simpulkan satu, puasa itu apa? Puasa itu cari Tuhan. Puasa itu cari Tuhan. Intinya cuma itu, puasa itu cari Tuhan. Gitu ya, nggak ada yang lain. Kalau puasa cari uang itu pesugihan berarti. Ya, tempel aja di depan lilin sekalian bunganya. Cari orang yang nungguin lah, Anda bisa keliling. Ya, kita nggak mau ya gitu. Bahaya itu nanti malah jadinya. Beneran. Ini kita mesti ngerti untuk itu. Nah, ya kan. Nah, dari sana kita mesti ngerti puasa yang benar seperti apa. Alkitab ini banyak. Di Yesaya 56, 58, 6 sampai 7 di sana ada. Bagaimana kita puasa seharusnya itu. Nah, seharusnya kita puasa itu jadi berkat untuk orang lain. Gitu. Ya, jangan puasa kita itu malah jadi batu sandungan. Gitu. Ini cerita ya, cerita. Jadi, ini kehidupanku waktu tahun lalu aku kerja di Skoptek. Dan ya, aku punya kebiasaan puasa setiap hari Kamis, gitu. Nah, tapi ada satu temen tuh, mereka nganggep puasa itu buat apa? Kamu itu aneh puasa. Dikira aku tuh diet puasa. Tak bilangnya aku tuh tidak diet. Kalau aku diet itu makanku tak kurangin. Wong makanku Senin, Selasa, Rabu, Jumat itu banyak. Cuman Kamis nggak makan. Berarti itu tidak ada hubungannya, gitu loh. Aku cuman mau puasa, aku mau cari Tuhan, aku taruh hari itu khusus puasa. Dan itu dia terus nyecer. Bahkan sempat kita akhirnya pas makan bareng, aku nggak makan toh. Itu dia bilang, wah dia ngecek banget. Wah, bener-bener ngecek. Buat apa nggak ada gunanya gitu. Dan dia ateis. Wah ngecer banget. Akhirnya selepas 2 bulan dari itu ya, tiba-tiba Tuhan tuh kasih pekerjaan baru. Nih, pindah. Dipindah aku sama Tuhan. Gajinya naiknya banyak menurutku. Wah, gila ini pembelaan buat aku, ini pembelaan Tuhan. Gitu. Dan di sini aku tetap puasa. Dan mereka tidak ada yang pusing aku puasa. Karena mereka mikir, ya sudah itu kebebasan beragama setiap orang, gitu loh. Ya. Wah, tapi buat aku Tuhan itu adil gitu. Nah, jadi di sana itulah keadilan Tuhan. Gak usah dicari orangnya. Karena aku udah tahu juga. Aku juga udah tahu. Ya kan? Tolong diedit ya. Tit. Oke, tenang sedikit lagi. Oke, ini ya. Ini di Matius. Nah, Tuhan Yesus ngajarin pun berpuasa gitu ya. Cara puasa adalah menjadikan Tuhan itu pusat kehidupan kita. Gitu ya. Dan Tuhan itu pusat kehidupan kita. Nah, jadi puasa itu semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Gitu. Jadi jangan akhirnya setelah puasa kita nuntut. Aku sudah puasa. Gitu. Setelah puasa aku layak makan banyak. Setelah puasa dan sebagainya. Gitu. Karena yang di pusatnya itu Tuhan, bukan kitanya gitu ya. Gitu. Nah, tapi ini yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus di dunia, muridnya Tuhan Yesus itu nggak pernah puasa. Ya, orang Farisi tanya, loh muridnya Yohanes puasa, murid yang di sana puasa, muridmu lo makan terus, nggak pernah puasa. Astaga, ya makan terus, ya lah. Itu Tuhan Yesus jawab apa? Loh, apakah layak saat mempelai laki-laki ada bersama dengan mereka puasa? Tapi ada saatnya mereka puasa, saat mempelai ini diambil daripada mereka. Kapan? Ya setelah Tuhan Yesus mati dan naik ke surga. Bukankah sekarang ini rasanya seperti itu? Ya. Nah, saya nggak minta Anda puasa, karena puasamu itu bukan untuk aku, untuk Tuhan. Gitu. Ya. Jadi, balik lagi, lakukanlah dengan pengertian. Saat Anda lakukan dengan pengertian, itu jadi. Kemarin kita di sini lakukan doa keliling, kita deklarasi. Aku lupa baca ayat, tapi itu duduk juga gitu. Nah, tapi sebelum kita lakukan, aku dudukkan semua panitia, aku jelaskan. Ini loh,
Ini gunanya. Kita nggak lakukan secara ngawur karena nggak ada gunanya. Nah, ya. Jadi mungkin ya ini selesai di sini. Ada pertanyaan sekali lagi atau mungkin problema? Problema. Iya. Intinya puasa itu bisa dilatih. Iya, jadi gini, puasa itu gini ya. Jangan kamu beranggapan bahwa puasa itu fix, bahwa kita nggak makan dari jam berapa sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, gitu. Ada yang lain. Jadi kalau misalnya Tuhan gerakkan kita untuk puasa, kita coba tanya sama Tuhan kira-kira puasanya seperti apa, gitu. Bilang, misalnya Tuhan minta kita puasanya puasa makan, gitu misalnya ya. Habis itu bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya ada mah ini. Nah, wah siapa tahu itu kesempatan Tuhan sembuhkan mahmu gitu ya. Gitu kan ya. Nah, ayo tanya dulu sama Tuhan gitu. Habis itu kalau beberapa orang bahkan digerakkan Tuhan untuk puasa 3 hari. Puasa 3 hari 3 malam, puasa Esther gitu ya. Nah, itu kan mesti tahu bahwa ada hal-hal yang kamu bisa ngecek dirimu gitu loh. Kamu bisa ngecek dirimu apakah aku sanggup dulu, paling enggak itu minim bisa enggak gitu loh. Tapi bukan akhirnya karena ketidakbisaanmu kamu enggak melakukannya. Tapi ya itu tetap puasa, tetap tanya Tuhan kalau misalnya itu benar-benar ganjel di hati bahwa ini harus dilakukan, ya sudah jalan. Gitu. Kalau aku pribadi biasanya aku dapat sesuatu gitu ya. Aku dapat sesuatu kebanyakan beberapa kali misalnya aku dapat sesuatu, Hans kamu ambil duit kasih orang ini gitu. Beberapa kali gitu ya. Nah, jadi kalau itu, karena aku sudah berkeluarga, duitku bukan duitku sendiri. Jadi aku sama Rakel mesti ngomong berdua. Non, ini gimana? Soalnya kita mesti ngasih, Tuhan minta ini untuk ini. Kamu dapat enggak? Gitu. Kita doa berapa hari. Gitu. Oke, dapat. Pernah sekali waktu, itu lama banget doanya. Lama banget sampai 2 bulan. Gak jelas soalnya. Soalnya yang mau dikasih juga gak yakin mereka ini butuh. Gitu loh. Nah, jadi akhirnya ya kita berdoa. Ya sudah akhirnya mau enggak mau tanya lah. Sudah Tuhan aku tanya lah beneran sama orangnya ini gitu. Tak tanyain gini. Iya. Aku butuh. Ya sudah ini ada duit dari Tuhan jangan ditolak gitu. Mau ditolak itu. Sudah jangan ditolak, kalau ditolak aku yang di hadapan Tuhan salah ini. Kasih sudah. Gitu. Jadi lakukan apapun misalnya kayak di camp gini ya. H-1, 2 tahun aku lakukan H-1, aku datang, aku pulang gitu. Ya puji Tuhan ini cuma 1 jam soalnya. Misalnya tahun depan di West gitu ya. Waduh, kalau Tuhan enggak minta aku enggak berangkat pasti. Enggak gila aku. Harus kayak gitu 3-4 jam di jalan. Waduh, enggak mau aku. Beneran. Nah, tapi ya itu. Jadi itu bisa dilatih intinya seperti itu. Kalau Tuhan nggak gerakin untuk puasa, kita puasa. Ya itu bisa jadi ya bisa enggak apa juga sih kalau misalnya kayak aku sudah komitmen bahwa aku mau puasa setiap hari Kamis gitu. Jadi kayak kemarin misalnya aku maunya puasa 1 minggu, aku digerakin Tuhan puasa 1 minggu untuk ini. Jadi mulai hari ini kan mulainya hari Jumat. Ya, berarti kalau 1 minggu berarti mundurnya gimana? Dari Kamis sebelum hari Jumat sampai hari Jumat minggu belakangnya kan. Nah, Kamisnya kan tetap puasa. Jadi tambah 1 hari, jadi 1 minggu 1 hari lah, tapi satunya kan lewat di luarnya itu. Gitu. Nah, ada lagi? Ya. Kalau kan aku dulu di SMA kayak temenku, tapi ini dia Katolik sih. Kayak misalnya dia dulu ada kayak pantang gitu. Saya kayak pantang. Dia Oh sih ya. pantang nonton Korea misal kayak gitu, drama Korea, cause it's addictive to her. Nah kalau di Kristen tuh kayak boleh cuma puasa makan atau ada kayak puasa Nah, sampai oke, bagus. Nah, kayak gitu juga itu tergantung pilihan. Misalnya gini, kita ngomong misalnya pantang. Daniel pernah melakukan pantang, ya kan? Daniel pernah melakukan pantang bahwa aku tidak akan makan makanan raja. Coba aku 10 hari. Nah, kamu tahu itu ada alasan di belakang itu. Alasannya apa? Alasannya orang Israel makan itu makanan yang halal. Cara motongnya pun itu beda. Gitu. Nah, sekarang kalau dia makan daging yang dia nggak tahu dipotongnya gimana, dia nggak mau ambil resiko. Nah, halal. Jadi kalau misalnya kayak yang tadi nggak nonton Korea, kalau itu memang jadi jadi adiktif.
Kalau aku berhenti, bukan puasa. Karena kalau puasa, setelah puasa kamu nonton lagi, gitu. Tapi masih ngerti nggak kayak pantang nggak nonton gitu loh. Ya, pantang nggak nonton. Itu, Bukan puasa buat nyetop itu. nah iya, tapi itu gunanya apa dulu lah, pengertiannya gimana lah, gitu loh. Kalau aku lihatnya, pantang itu aku selalu tarik ke Daniel. Dan Daniel melakukan itu karena alasan itu. Nah ini alasannya apa? Kalau cuman alasannya apa sekarang untuk kamu pantang nggak nonton Korea? Atau karena bandwidthmu sudah habis jadi nggak bisa nonton internetnya? Tapi kalau Katolik kan ada kayak yang Iya. Kamis apa, Rabu apa. Oh. Kalau di dunia mah orang minta pantang, tapi pasti aku lagi pantang mau nunggu result exam, pasti ada kayak gitu-gitunya kalau di Heeh. ada. So Menuntut that's hasil. okay. Nah kalau gitu aku nggak bisa ngasih jawaban ya. Yang aku tahu kalau menurut mereka oke, pengajaran mereka oke, ya silakan. Kalau aku pribadi, aku melakukan yang apa ya, yang Tuhan gerakan buat aku lakukan gitu loh. Ya kalau misalnya untuk menunggu hasil pun minta bahwa, lu sama aku juga menunggu hasil di sini. Aku puasa seminggu untuk camp ini, aku juga menunggu hasil gitu loh. Aku menunggu hasil dan aku sudah lihat hasilnya. Gitu. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu, semuanya sebenarnya boleh. Boleh. Tapi hanya kita bilang hasilnya itu kita serahkan balik lagi ke Tuhan. Karena puasa itu intinya tentang Tuhan. Gitu. Intinya puasa sekali lagi tentang Tuhan. Jadi tidak ada chance untuk kita kecewa sama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita semua taruh Tuhan, ya jangan kecewa. Gitu loh. Bukan hasilnya yang kita Soalnya kita kan biasa nanti ngomongnya gini, lah aku sudah puasa, Tuhan juga masih nggak ngasih nilai yang bagus. Pertanyaannya sekarang gini, waktu ujianmu kamu belajar enggak? Kalau kamu nggak belajar cuman puasa tok ya buat apa gitu loh. Gitu ya, sorry aja ngomongnya gitu loh. Tapi ya itu apa adanya, gitu. Ada lagi? Tidak ada. Wah, tapi beneran ya, yang barusan terjadi itu sedikitnya kelihatannya aku sudah hampir lihat kartu itu. Soalnya aku yang lihat waktu doa, waktu kita di sini, itu hampir hujan. Makanya dari pagi aku lihat, ada awan enggak ya? Ada awan enggak ya? Gitu. Wah, saya waktu hampir hujan, besok tiba-tiba kayak aku bilang, awan jangan hujan, nggak jadi hujan. Ini kelihatannya mataharinya ada, aku minta awan, awannya datang tadi. Lo jangan lihat bawahnya. Nah maksudnya itu, percayalah bahwa satu hal yang luar biasa ya, Tuhan itu kasih kita kuasa untuk menggunakan dunia ini dengan baik gitu loh. Yang diberikan waktu Adam dan Hawa diciptakan itu dikasih semua gitu loh. Jadi bukan buat mainan-mainan bahwa wah ayo sini aman tarik gitu, kayak Bruce Almighty itu bukan. Gitu. Sudah nonton Bruce Almighty? Oh belum? Ya nontonlah. Ya itu orang yang dikasih kekuasaan penuh sama Tuhan, akhirnya dia nggak mau jadi Tuhan. Karena ternyata berat jadi Tuhan. Gitu. Oke, kalau nggak ada, mari kita doa tutup dan saya lepas kalian ke medan perang. Iya, mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini bukan hari yang kebetulan kalau kami bisa duduk di tempat ini, kami bisa mendengarkan bahwa kami sedang berada di medan perang Tuhan. Kami percaya bahwa sudah siapkan ladang untuk kami bekerja dimanapun kami berada, untuk jiwa-jiwa yang sudah kau berikan dalam hati kami, biarlah kami terus untuk berusaha dan terus menaruh harap padamu. Kami mau berjalan bersamamu, kami mau perang bersamamu, karena kami tahu perang kami itu sudah ada kemenangannya. Kami miliki kemenangan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, hambamu berdoa untuk anak-anakmu yang ada di tempat ini, biar kau pakai mereka, kau persenjatai mereka dengan baik, dan biar mereka menjadi prajurit-prajuritmu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hambamu mau berdoa Tuhan, biar kau urapi mereka dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan dalam kehidupan mereka, jadi semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tutup hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Thank you.